Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triananda Sabrina Hiriani dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Pribor, Ceko dan meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London, Britania Raya. Kira-kira apa ya hubungan beliau dengan psikologi? Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri yang terletak jauh di alam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologi seseorang. Dan teori yang dikembangkan oleh Freud dapat dipandang sebagai teknik terapi. Kita lihat yuk apa saja sih karya beliau. Kira-kira gimana ya perjalanan penelitian seorang Sigmund Freud? Sigmund Freud mengembangkan teknik psikologi sebagai metode untuk pengobatan penyakit mental. Ia merumuskan teori struktur kepribadian manusia dan teori psikologi yang berhubungan dengan kecemasan, mekanisme pertahanan mental, represi, sublimasi, dan masih banyak lagi. Lalu, apa ya yang membuat beliau terkenal? Inti dari teori Freud adalah sebuah integrasi analisis dari struktur dan proses kepribadian. Struktur terdiri dari 3 sistem mental, yaitu yang pertama ada id, merupakan sumber segala energi psikis sehingga id merupakan komponen utama dalam kepribadian. Dan id adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, ada ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Ego adalah perkembangan dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Dengan kata lain, fungsi ego adalah menyaring dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh id berdasarkan kenyataan. Dan yang terakhir, ada superego. Superego adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh adat istiadat, agama, orang tua, dan lingkungan. Pada dasarnya, superego adalah hati nurani yang bertugas memberikan pedoman dalam membuat penilaian, baik yang benar atau yang salah. Superego hadir dalam sadar, prasadar, dan tidak sadar. Menurut Sigmund Freud, kunci kepribadian yang sehat adalah keseimbangan antara id, ego, dan superego. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada yang pertama, hasrat seksual atau eros, yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya, contohnya seperti menyusui. Dan yang kedua, ada insting mati atau thanatos. Ini merupakan pendapat Alfred Adler yang tadinya disangkal habis-habisan oleh Freud. Namun akhirnya ia tidak menunggalkan insting seksualitas, yang artinya ia menyandingkan dengan insting mati.
Wah, akhirnya kita udah di ujung pembahasan. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya kita membahas tentang Sigmund Freud. Sampai jumpa di lain pembahasan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.